Topik kita kali ini adalah pengertian pendidikan. Nah, jikalau kita mau melihat video-video lainnya, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogi dan pedagogik. Pedagogi berarti pendidikan, sedangkan pedagogik berarti ilmu pendidikan. Jika berdasarkan arti keduanya yang dijadikan sumber pengertian pendidikan, maka paedos yang berarti anak dan agoge yang berarti membimbing. Sehingga hampir sama dengan ilmu pendidikan yang berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan atau merenung tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008 mengatakan pendidikan berasal dari kata didik. Kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara, memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan merupakan suatu proses sosial budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan secara lebih luas berarti proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan seperti sifat manusia, yaitu mengandung banyak aspek-aspek dan sifatnya sangat kompleks. Maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli beraneka ragam dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Untuk memberi pemahaman dan batasan pendidikan, berikut ini dikemukakan beberapa batasan pendidikan dari para ahli, yaitu sebagai berikut. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991 mengemukakan bahwa pendidikan ialah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dictionary of Psychology menyatakan bahwa pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan seperti sekolah dan madrasah yang digunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bahkan juga negara. Menurut Dictionary of Education, bahwa pendidikan itu merupakan pertama, suatu proses perkembangan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku lainnya yang berlaku dalam masyarakat di mana dia hidup. Kedua, suatu proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan terpilih dan terkontrol, misalnya sekolah, sehingga ia dapat mengembangkan diri pribadi secara optimum dan kompeten atau berwenang dalam kehidupan masyarakat sosial. Mengenai pendidikan ini, John Dewey memformulasikan pengertian pendidikan, yaitu pendidikan adalah suatu proses pengalaman yang terus-menerus, termasuk perbaikan dan menyusun kembali pengalaman. Karena kehidupan itu merupakan proses pertumbuhan, maka pendidikan membantu pertumbuhan atau kehidupan yang tepat tanpa dibatasi oleh usia. Proses pendidikan itu adalah suatu proses penyesuaian yang terus-menerus, dan setiap fase menambah kecakapan di dalam pertumbuhan seseorang. John Dewey dalam konsepsi tentang pendidikan juga menekankan pada perbuatan dan pengalaman yang sering disebut dengan learning by doing, experiencing, dan undergoing. Artinya bahwa kegiatan proses pendidikan akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila anak sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan pendidik atau guru merupakan pengarah, penggerak, dan pemudah atau organisator, dinamisator, atau fasilitator. Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu tokoh pendidikan nasional kita, merumuskan pengertian pendidikan sebagai daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin. Fondasi yang diletakkan Bapak Ki Hajar Dewantoro tentang sistem pendidikan Indonesia yang disertai dengan pola kepemimpinan ing ngarso sung taulado, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Sedangkan pembatasan tentang pendidikan secara nasional dapat kita lihat dalam GBHN 1988. GBHN 1988 memberikan batasan tentang pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945
diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan nasional. Beberapa ahli pendidikan membatasi pendidikan berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan. Misalnya nilai kejujuran, disiplin, rasa tanggung jawab, teladan, dan lain sebagainya. Kedua, nilai yang kurang diperbaiki. Ketiga, nilai yang tidak cocok atau perlu diganti. Kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik, terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis artinya karena proses pendidikan berlangsung melalui tahapan-tahapan bersinambungan atau prosedural. Sedangkan sistemik artinya karena proses pendidikan dalam semua situasi, kondisi, dan semua lingkungan saling mengisi, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Proses pembentukan pribadi meliputi 2 sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh yang sudah dewasa, dan berikutnya bagi mereka yang sudah dewasa atas usahanya sendiri melalui peningkatan pendidikan diri sendiri. Ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Warga negara yang baik artinya selaku pribadi yang mengetahui akan hak dan kewajibannya. 4. Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap, moral, perilaku, dan psikomotor atau keterampilan kepada calon luaran. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Pengetahuan. Mohon di subscribe bagi kita yang belum pernah mensubscribe-nya. Mohon di like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian dan